Selamat datang kembali di channel Skylabber atau apapun itulah. Bleber, kuli langit, buruh langit, ya itulah pokoknya. Oke, kali ini kita akan membuat apa ini? Sayap, wing, atau memotong airfoil, memotong foam dengan bentuk airfoil. Saya menggunakan tegangan 12 volt kawat apa ini? Kawat vapor atau kawat nikelin. Nggak tahu ukuran berapa ini, tapi lumayan gede. Saya belinya di toko vapor. Lumayan oke juga, tidak mudah putus. Oke, kita potong pelan-pelan dengan kesabaran ekstra tinggi ini, guys. Di sini antara ujung kanan dan ujung kiri usahakan gerakannya seimbang. Kalau tidak nanti biasanya bentuknya meleot atau tidak simetris atau apa namanya, melintir, twist. Pelan-pelan saja. Ini udah mau selesai. Oke, dan akhirnya selesai. Itu kan kawat yang di tengah dia terlambat datang. Jadi kita harus santai. Kalau kita buru-buru, yang di pinggir udah jauh jalannya, yang di tengah ketinggalan. Bentuknya nanti jadi aneh. Oke, kayaknya udah sip. Kita potong sisi baliknya. Jangan lupa pada saat memotong benda kerja dikasih beban atau ditinggih atau gimana caranya supaya tidak bergerak pada saat di hot wire. Ini bentuknya udah cantik sekali, seperti Manohara. Kita gosok-gosok dikit supaya tambah kinclong. Terus jignya atau malnya ini kita apa namanya, kita lubangin dikit untuk membuat jalan untuk kawat biar bisa masuk untuk membuat lubang spar atau wing joiner. Kita sedikit kasih sobekan menggunakan cutter, lalu kita masukkan kawatnya atau hot wire-nya untuk membentuk lubang atau terowongan sepanjang sayap. Lalu kita putar-putar, kita percepat saja karena lama sekali. Usahakan pas waktu mutar begini pelan saja ya, soalnya kalau kita buru-buru mutarnya nanti lubangnya akan mengecil di tengah. Oke, sudah bolong, kita sodok-sodok.
Kita lepas jignya atau malnya untuk membuat sayap sebelahnya, untuk membuat sayap sisi sebaliknya ya. Saya menempelkan jig ini menggunakan double tip ya. Biasanya kan ada juga yang menggunakan sekrup atau paku, tapi saya lebih suka menggunakan double tip. Oke, udah cantik nih. Bentuk sayapnya sudah cantik seperti Syahrini. Selanjutnya kita akan membuat mounting, bukan mounting, ini apa, briket. Membuat briket servo, karena ini foamnya density-nya sangat rendah, jadi kalau cuma main lem servonya nanti bisa goyang dompret. Makanya di sini saya gunakan balsa 5 mm untuk briketnya. Supaya kokoh tak tertandingi. Kita buat 2 karena kita akan membuat 2 sisi sayap, yaitu kanan dan kiri, atas dan bawahnya tidak ada. Kita gosok-gosok sedikit. Oke, sudah rapi. Selanjutnya saya akan membuat lubang buaya, lubang servo. Buatlah lubang sesuai dengan ukuran servo yang kita gunakan. Saya menggunakan cutter saja. Pelan-pelan dan penuh kesabaran. Ini kayaknya balsa lokal, ini keras. Balsa 5 meter. 5 meter, 5 mm. Rasanya kayak motong kayu bengkirai. Kita kira-kira saja. Kira-kira nanti di sini servonya kita kira-kira dengan posisi aileronnya. Perkiraan saya atau prediksi saya itu di sini servonya. Kita buat apa namanya ini? Buat lubang, bukan lubang ini. Coakan untuk tempatnya balsa ini, supaya permukaannya rata dengan foamnya. Saya suka menggunakan solder ini karena ujungnya atau mata soldernya lebar, jadi mudah untuk membuat sesuatu yang lebar, karena saya suka yang lebar. Oke, mantap, pas sekali. Terus kita bikin got atau bikin parit untuk tempat kabel servo. Sangat cepat daripada menggunakan cutter. Selanjutnya kita akan mengelem apa ini?
mengelem kayu tadi. Kita lem menggunakan lem merah putih, lem Indonesia merah putih. I love Indonesia. Kita aduk-aduk, kita percepat saja. Oke, selanjutnya kita lapiskan lem di permukaan foam dan kita masukkan kayu tadi. Selanjutnya kita akan melapisi wing tadi menggunakan apa? Saya akan menggunakan fiberglass karena ternyata serat karbon saya sudah habis dan masih menunggu proses order atau apa namanya, pembelian, pengadaan. Di sini saya akhirnya menggunakan fibercloth 200 GSM. Mudah-mudahan beratnya masih ketulungan. Kita sapukan resin ke permukaan fibercloth ya. Jangan sampai ada bagian yang tertinggal, tidak terkena resin, terutama untuk bagian yang akan kita tempelkan ke foamnya. Setelah selesai jangan lupa kita peras nanti. Kita buang resin-resin yang berlebihan, lumayan mengurangi berat. Kita peras. Lalu kita tempelkan di atas apa ini? Di atas sayap tadi. Kenapa saya suka menggunakan plastik? Jawabannya mudah. Hasilnya sangat bagus. Permukaannya licin dan mudah diatur, tangan tidak lengket. Setelah itu kita press. Kita tutup kembali dengan sisa potongan tadi. Kan bentuknya hampir sama tuh. Positif sama negatif. Jadi pas. Selanjutnya kita tindih. Kita kasih beban. Saya menggunakan baterai karena saya tidak punya sesuatu yang berat kecuali hidup saya yang berat. Tapi itu tidak bisa dipakai. Akhirnya saya menggunakan baterai. Oke, setelah 7 atau 8 jam saya rasa sudah kering. Saatnya kita bongkar apa yang akan terjadi. Tarang. Sudah kering. Belum terlalu kering, tapi sudah bisa dipegang. Oke. Permukaannya sangat kinclong seperti kecoa, mengkilat. Selanjutnya kita potong, kita rapikan bagian-bagian yang tidak kita perlukan dan kita lapis lagi di bawahnya karena ini bawahnya kan belum nih. Wih, kaku sekali. Dan masih ringan. Masih sangat ringan. Ini satunya. Karena sebenarnya saya tadi membuat sekaligus 2. Tuh kan.
seperti apa proses finishingnya nanti. Nanti kita coba buatkan videonya di part 2 ya, karena udah kelamaan nih. Udah 15 menit lebih guys. Wow, kayaknya sangat cheap. Permukaannya sangat licin, sangat kaku, strong.